Ya, Ustaz, Masya Allah. Salah jelas, Ustaz. Ustaz, selanjutnya dari seorang akhwat nih, seorang ibu. Beliau punya anak yang berusia 16 tahun, Ustaz. Saat ini anak sedang melakukan kemungkaran kepada Allah. Anak-anak tidak sholat, kasar kepada orang tua, bahkan sudah mulai menjalin hubungan dengan seorang akhwat. Bahkan dia selalu bermaksiat kepada Allah di depan kami. Kami sampai lelah dalam menasehatinya, Ustaz. Jika terus-menerus kami tegur, kami nasihati, kami takut anak kami berlaku durhaka kepada kami. Apa yang mesti kami lakukan, Ustaz? Bahkan saat ini beliau berselisih paham juga dengan suaminya. Ingin suami anak bersikap tegas ke anak, namun suami sudah kehabisan cara, Ustaz, dalam menasihatinya, sebab semakin dinasehati semakin merajalela. Allahu Akbar. Nah, jemaah. Kita semua ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi terkadang hidayah tidak sampai kepada dia. Apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu introspeksi diri kita. Kita perlu minta tolong sama Allah. Kita perlu beristighfar mohon ampun. Jangan-jangan anak seperti itu gara-gara orang tuanya. Tapi ada yang memang ujian dari Allah buat orang tuanya. Sebagaimana kita tahu anaknya Nabi Lut alaihissalam. Gak mau nerima dikasih nasihat. Nabi Lut berdakwah itu 950 tahun. Anaknya kafir. Maka kalau bicara apa sikap orang tua, maka silahkan cari. Kalau memang semua cara sudah dilakukan, bicara ketegasan. Oke. Tegasnya orang tua ini mengingkari dengan tangan, apakah akan berdampak kepada kebaikan dia atau tidak? Boleh jadi berdampak. Kita tahu ketika para sahabat masuk Islam, itu keluarganya mengingkari dengan tangan, yang dipenjara, yang diikat. Bagaimana Utsman bin Affan, ia diikat sama keluarganya. Karena mereka ingin anaknya berubah gitu. Itu orang-orang musyrikin melakukan itu kepada sahabat-sahabat yang masuk Islam. Jadi kita telah mendapatkan anak kita, Nabi SAW membolehkan kita memukul anak kita kalau memang hal itu berguna. Kalau enggak, ya kadang-kala kita perlu umpamanya bawa anak itu ke tempat yang berbeda, hijrah. Karena kalau di sana tetap bertemu dengan kawan-kawannya, kita cari tahu kenapa dia seperti itu. Oh, gara-gara kawan. Gara-gara ini dan itu. Maka di sini orang tua harus benar-benar ya berserah diri kepada Allah setelah melakukan segala cara. Sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan hidayah seperti ceritanya Fudail bin Iyad kalau nggak salah. Ketika anaknya Ali ini sudah mungkin sulit kasih nasihat ya. Dia mengatakan, ya Allah, aku sudah berusaha mendidik anakku ini. Udah nggak bisa ya Allah. Maka aku minta engkau yang mendidik dia. Setelah itu jadi benar anaknya. Maka semoga dengan orang tua memperbaiki hubungan sama Allah. Menambah ibadahnya. Semoga anak-anak jadi anak-anak yang soleh. Barakallahu fikum.